Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Kalau pada pertemuan sebelumnya, materi yang kita bahas yaitu mengenai konsep himpunan. Hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai diagram Venn dan sifat-sifat himpunan. Namun sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan kalian mempelajari materi ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menyajikan himpunan pada diagram Venn. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat himpunan. Diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram. Amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut. Contoh yang pertama. Diagram Venn dari himpunan S. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Adalah sebagai berikut. Nah, dalam menyajikan himpunan ke dalam diagram Venn, yang pertama, kalian harus gambarkan bentuk persegi panjang. Nah, di dalamnya itu terdiri dari himpunan semesta, di mana S atau himpunan semesta dituliskan di sebelah kiri atas. Lalu ada gambar kurva tertutup, di mana ini kita misalkan adalah himpunan A. Ya, kurva tertutup ini menyerupai oval. Nah, himpunan A tadi anggotanya adalah 1, 2, 3. Lalu ada kurva tertutup lagi, di mana ini adalah himpunan B, yang anggotanya adalah 4, 5, 6. Ya. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan anggota dari A dan B. Nah, tadi anggota dari himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka mana lagi yang belum ada selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu angka 7, 8, 9. Nah, itu letaknya di luar dari kurva ini. Maka diletakkannya di sini. 7, 8, 9. Begitu dia ya anak ya, untuk menyajikan pada diagram Venn. Selanjutnya contoh yang kedua. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Ini dia ya. S terletak di kiri atas, ada kurva tertutup, di mana itu himpunan A, yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B, anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, kalau tadi kurvanya
letaknya terpisah. Nah, kalau ini dia menyatu. Kenapa? Karena di himpunan A dan di himpunan B ada bilangan yang sama, yaitu angka 4. Maka angka 4 ini letaknya dibuat di tengah dan kurvanya ini menyatu. Itu dia ya. Karena apa? Angka 4 ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Maka letaknya itu ada di tengah-tengah. Paham ya, Nak? Lalu angka selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka berapa yang belum ada? Angka 8 dan 9. Nah, itu tuliskan di luar dari kurva ini. Berarti di sini dia 8, 9. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Oke. Himpunan A, ini dia, yang kurva tertutupnya lebih kecil, di mana anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, ini dia yang warna biru ya. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kurva A ini ada di dalam kurva B? Karena anggota B juga ada bilangan 1, 2, 3. Maka himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan si B. Maka letaknya ada di dalam si kurva B. Ya, kurva A letaknya ada di dalam kurva B. Oke. Lalu angka berapa lagi yang belum ada? 7, 8, 9. Oke, itu di luar dari sini. Paham ya untuk penyajian diagram Venn di contoh yang ketiga? Kita lanjut, Nak, ke contoh yang keempat. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Coba perhatikan, himpunan A dan himpunan B anggotanya sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana penyajian diagram Venn-nya kalau seperti ini? Nah, ini dia. Kalau dia anggotanya sama, penyajian diagram Venn-nya itu hanya memerlukan satu kurva tutup. Ya, karena sama anggotanya. Berarti, ya cuma satu saja buat, lalu isi dengan anggotanya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan himpunan A dan B. Nah, setelah itu di luar dari kurva tertutup ini, angka berapa yang belum ada? Yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal kamu tuliskan. Baik, anak-anak paham ya untuk penyajian himpunan ke dalam diagram Venn. Ya, kita lanjut pada sifat-sifat himpunan. Yang pertama itu ada dinamakan dengan kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Berarti ini menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan.
Contoh, misalkan ada himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, yang ditanya berapa banyak anggota dari si A, ya udah tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya anggota A adalah 5. Atau dinotasikan dengan NA, yaitu sama dengan 5. Contoh yang kedua, himpunan makanan kesukaan Pak Anto adalah mie goreng, ayam penyet, bakso. Nah, banyaknya anggota dari himpunan tersebut adalah 1, 2, 3. Berarti sebanyak 3. Atau NA sama dengan 3. Nah, paham ya anak-anak untuk menentukan kardinalitas himpunan? Kita lanjut pada himpunan bagian. Himpunan bagian dinotasikan dengan seperti ini, menyerupai huruf C. Ya, ini dia notasi himpunan bagian. Contohnya, A, himpunan A adalah himpunan hewan ternak. B, himpunan B itu himpunan hewan ternak berkaki 4. Himpunan C yaitu himpunan hewan ternak berkaki 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa B merupakan bagian dari A. Himpunan B bagian dari himpunan A. Himpunan B tadi apa? Himpunan hewan ternak berkaki 4. Merupakan bagian dari himpunan hewan ternak. Hewan ternak ini kan banyak ya. Ya kan? Nah, maka himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Nah, himpunan C juga. Himpunan C merupakan bagian dari himpunan A. Himpunan C tadi apa itu? Himpunan hewan ternak berkaki 2. Ya, itu merupakan himpunan hewan ternak. Nah, jadi kalau ini himpunan B, apakah himpunan B merupakan bagian dari himpunan C? Kalau kita lihat tadi, himpunan B itu adalah himpunan hewan ternak berkaki 4. Merupakan bagian dari himpunan hewan ternak berkaki 2. Benar atau salah? Salah ya. Maka, himpunan B bukan himpunan bagian dari himpunan C. Nah, paham ya anak-anak untuk membandingkan himpunan bagian dengan tidak? Bisa ya nak? Oke, kita lanjut. Kesamaan dua himpunan. Coba amati. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Kita mau menentukan sama atau tidak sama. Nah, yang pertama, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Sama ya? Oke, maka ini merupakan sama anggotanya. Oke, selanjutnya himpunan A 3, 2, 1. Himpunan B 1, 2, 3. Oke, sama juga. Karena apa? Himpunan A ada juga di himpunan B. Begitu juga dengan himpunan B. Ada di himpunan A. Oke. Selanjutnya, himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3. Sama atau tidak sama? Tidak sama ya. Karena apa? Ada anggota yang tidak ada di himpunan B. Ada anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B, yaitu bilangan 4. Maka dikatakan himpunan itu tidak sama. Lalu himpunan A, anggotanya P, Q, R. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Sudah jelas tidak sama, karena di sini merupakan abjad, di sini merupakan bilangan. Ya, maka himpunan itu tidak sama.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A bagian dari himpunan B dan himpunan B bagian dari himpunan A. Nah, jika sama dia dinotasikan A sama dengan B. Oke? Nah, jika NA atau banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ekuivalen artinya sama. Oke? Seperti ini tadi. 1, 2, 3. Di himpunan B juga 1, 2, 3. Banyaknya anggota A ada 3. Banyaknya anggota B ada 3. Nah, maka dikatakan himpunan A dan B ini merupakan ekuivalen. Paham ya anak-anak? Sampai dengan materi kesamaan dua himpunan. Ya, Miss harap kalian semuanya paham. Dan selanjutnya, Miss akan berikan tugas. Tolong dikerjakan dengan baik dan langsung dikirim ke Google Classroom. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.